Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'd. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan sholat berjamaah di masjid. Kali ini kita akan membahas hadis yang keempat, yakni berkaitan dengan 3 amalan yang bisa menghapuskan dosa dan juga mengangkat derajat seseorang. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kami bacakan teksnya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihi darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbahul wudu'i alal makarih wa kasratul khuta ilal masajid wa intidaru sholati ba'da sholah fadalikum ribat. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang suatu amalan yang dengannya Allah menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat. Para sahabat kemudian menjawab, tentu wahai Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, menyempurnakan wudhu dalam keadaan yang tidak disukai, kemudian memperbanyak langkah menuju masjid, dan yang terakhir adalah menunggu datangnya waktu sholat yang berikutnya setelah melakukan sholat, karena itu adalah ribat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Tirmidzi, An-Nasai, dan juga Ibnu Majah. Selanjutnya apa saja kemudian faidah yang dapat kita ambil dari hadis ini? Yang pertama adalah keinginan Nabi SAW yang begitu besar dan kasih sayang beliau agar umatnya itu mendapatkan kebaikan. Hal ini tunjukkan dari pertanyaan yang disampaikan oleh Nabi ataupun tawaran yang disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat, ya, maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan yang kemudian bisa menambah kebaikan dan juga meningkatkan derajat, ya, amalan yang kemudian bisa menghapuskan dosa-dosa, ya, dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan, ya, keinginan yang begitu besar dari Nabi SAW dan juga kecintaan beliau kepada para sahabat dan juga tentu secara umum kepada umatnya agar mereka itu mendapatkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Ya. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini juga kita bisa belajar tentang metode nubuwah, metode yang dipakai oleh Nabi SAW di dalam menyampaikan ilmu. Di antaranya adalah beliau menggunakan teknik bertanya ataupun berdialog dengan para sahabatnya. Ya. Dengan bertanya atau berdialog ini tentu yang pertama akan bisa untuk mengambil perhatian, ya, dari para sahabat, ya, tentang materi atau tema yang benar akan disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga yang kedua tentunya ini akan menarik perhatian, ya, dan juga mempersiapkan, ya, menjadikan mereka itu kemudian bersiap-siap, ya, untuk kemudian menerima informasi atau ilmu yang akan disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka metode ini juga sangat baik sekali dan kemudian bisa diikuti oleh para guru, para pengajar, ya, para pendidik, ya, mereka di dalam mendidik santri-santri ataupun siswa-siswinya, ya, maka mereka bisa menggunakan metode yang sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW, yakni dengan memulai suatu materi itu dengan mengajukan sebuah pertanyaan ataupun berdialog dengan murid-muridnya. Ya. Kemudian selanjutnya faedah yang ketiga yang bisa kita ambil juga dari hadis ini
adalah kita bisa mendapatkan ataupun merasakan tentang kemurahan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk Allah itu mensyariatkan amalan-amalan yang itu kemudian bisa menghapuskan dosa dan juga meninggikan derajat ya. Nah, ini suatu yang kemudian patut disyukuri ya oleh setiap muslim ya, setiap hamba Allah ya. Mereka hendaklah bersyukur karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala begitu kasih sayangnya, kemudian Allah hadirkan sebuah amalan yang itu kemudian bisa memberikan kebaikan yang besar bagi mereka, yakni dihapuskannya dosa-dosa dan juga meninggikan derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak ya. Kemudian faedah yang keempat juga, dari hadis ini kita bisa belajar semangat yang begitu besar dari para sahabatnya, semangat mereka terhadap kebaikan. Ketika Nabi bertanya, ya, maukah kalian aku tunjukkan satu amalan yang bisa menghapuskan dosa dan meninggikan derajat? Mereka para sahabat begitu antusias ya, menyatakan ketertarikannya dan minatnya untuk mengetahui amalan tersebut, dan ini tentu menjadi bekal yang luar biasa untuk kemudian berawal dari semangat untuk mengilmui, untuk mengetahui, dan kemudian insya Allah mereka kemudian juga berlanjut pada semangat untuk mengamalkan. Ya, kalau kemudian untuk belajar saja, untuk mengilmui saja, ya seseorang itu tidak bersemangat, apalagi untuk kemudian mengamalkan. Maka semangat di dalam belajar ini menjadi satu faktor yang sangat utama ya, yang semoga kemudian ini diikuti juga semangat di dalam mengamalkan. Maka inilah yang kemudian patut kita teladani dari semangat para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian faedah yang kelima yang bisa kita ambil juga dari hadis ini, juga menyebutkan tentang keutamaan menyempurnakan wudhu dalam keadaan apapun ya, termasuk secara khusus adalah dalam keadaan yang tentu tidak disukai oleh kebanyakan manusia, yakni karena sebab dingin ya ataupun sebab-sebab yang lainnya ya. Namun keadaan seperti ini ya hendaklah tidak menghalangi ya kita untuk menyempurnakan wudhu. Bahkan kemudian Nabi mengatakan mereka yang mau menyempurnakan wudhunya meskipun dalam keadaan-keadaan yang sulit, dalam keadaan yang tidak disukai, maka Allah akan hadirkan keutamaan yang lebih ya. Al jaza'u min jinsil amal ya. Balasan itu memang sesuai dengan kesulitan ataupun hambatan yang kemudian kita hadapi di dalam mengerjakan suatu amal kebaikan. Ya, semakin besar hambatannya, semakin besar tantangannya, maka semakin besar pula ya balasan atau pahala yang kemudian Allah siapkan untuk hamba tersebut. Ya. Kemudian yang keenam, dari hadis ini juga kita bisa mengambil faedah tentang keutamaan berjalan kaki menuju masjidnya. Dalam hadis tadi disebutkan ya mereka yang memperbanyak langkahnya ke masjid, artinya boleh jadi tempat tinggalnya itu agak jauh dari masjid, maka hendaklah mereka yang keadaannya seperti itu, mereka tidak berkecil hati ataupun tidak bersedih ya, dan hendaklah mereka malah bersyukur. Karena apa? Karena besarnya pahala yang akan mereka dapatkan ya dari setiap langkah kaki yang mereka langkahkan untuk menuju ke masjid-masjid Allah dalam rangka untuk mengerjakan sholat fardu ya. Kemudian yang terakhir, ini faedah yang ketujuh yang bisa kita ambil juga dari hadis ini, yakni tentang keutamaan menunggu sholat yang berikutnya setelah seseorang itu melakukan sholat ya. Dan hal ini dikatakan oleh Nabi, disamakan oleh Nabi SAW sebagai sebuah ribat ya. Ribat itu adalah seperti halnya seorang mujahid ataupun seorang muslim yang itu kemudian berjaga-jaga di wilayah perbatasan antara negeri muslim dengan negeri kafir ya. Yang mana tentu ribat ini adalah bagian daripada aktivitas jihad ya, menjaga keamanan wilayah kaum muslimin, dan tentu memiliki resiko yang tinggi ya, entah itu hilangnya
nyawa dan semisalnya ya, karena langsung berada di perbatasan dengan wilayah-wilayah musuh atau wilayah-wilayah negeri-negeri kafir, ya tentu ini memiliki resiko yang sangat tinggi ya. Dan tentu ini juga pahalanya adalah pahala ribat ini juga masuk pada pahala jihad yang itu merupakan puncak tertinggi dari amal seorang muslim ya. Dan ternyata eh, keutamaan ataupun pahala yang didapatkan oleh seseorang yang berjaga-jaga di perbatasan wilayah kaum muslimin dengan wilayah kafir ini ternyata bisa diperoleh juga keutamaan tersebut dengan seseorang itu berada di masjid untuk menunggu datangnya sholat yang berikutnya. Ya. Maka ini kalau sekali lagi bagi seorang yang ingin mendapatkan keutamaan dari amalan ribat ya, tanpa kemudian eh, me, adanya resiko ancaman yang mengancam jiwanya, maka pahala yang besar ini bisa mereka dapatkan dengan mereka menunggu datangnya waktu-waktu sholat yang berikutnya. Ya. Demikian mungkin beberapa faedah yang bisa kita ambil daripada hadis ini. Maka semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan bagi kita untuk senantiasa melaksanakan ketaatan dan juga menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Kita berdoa semoga Allah membimbing diri kita di atas jalan kebenaran menuju ridhonya dan surga yang penuh dengan kebaikan. Kami cukupkan, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.